Halo guys, welcome to BPJS. Bahas perekonomian jadi simple, obrolan santai tapi isinya bisa bikin kamu makin cuan. Pernah gak sih kalian mau trading tapi bingung mau mulai dari mana? Apalagi sekarang kan banyak banget jenis instrumen, dan kata orang tuh kalau misalkan kalian mainnya bagus itu bisa cuan di beberapa instrumen kayak misalnya forex. Terus ada juga nih beberapa minggu yang lalu beberapa orang lagi pada rame tuh nge-share portofolio hijau semua itu dapat dari kripto, cuan puluhan bahkan sampai ratusan juta rupiah. Itu tentunya pasti bikin ngiler banget. Nah tapi guys, beberapa orang juga bilang kalau instrumen yang cocok buat trading itu emas di zaman sekarang ya. Apalagi kan naiknya tuh dari tahun ke tahun selalu signifikan. Apalagi kemarin tuh naiknya wah parah banget sih, sampai sekarang tuh naiknya udah tembus hampir 2,8 juta. Tapi nih guys, kalau mau ngikutin apa kata orang pastinya itu bisa bikin kita bingung dan gak ada habisnya. Nah, kalau kalian mau tahu instrumen apa yang cocok buat kalian trading nanti, mendingan tonton di video ini karena kita akan kupas tuntas satu persatu instrumen di trading. Oke, biar kalian nggak jadi trader yang FOMO dan cuma ikut-ikutan doang. Oke, kita mulai dulu dari deskripsi instrumen dalam trading. Nah, instrumen itu apa sih? Instrumen ini kalau misalkan trading adalah game nih ya guys. Jadi instrumen itu weapon atau senjata yang kalian pilih untuk bermain di dalam game. Tentu pas kalian pilih senjata, nanti cara mainnya itu dan risikonya akan beda-beda. Apa aja risikonya kita bahas di sini. Yang pertama ada saham. Saham adalah bukti kepemilikan di sebuah perusahaan. Jadi ketika kalian beli saham, artinya kalian beli kepemilikan di perusahaan tersebut. Ketika perusahaan tersebut untung, kalian akan dapat dividen atau pembagian keuntungan. Nah, sama kayak di trading juga nih guys. Kalau kalian itu main saham, ini artinya kalian tuh membeli kepemilikan di suatu perusahaan tersebut. Contohnya gini, Andi punya uang 1 juta. Nah, 1 jutanya ini adalah uang dingin ya. Jadi bukan uang buat makan, buat bayar kosan, tapi uang yang bener-bener dia save dari awal. Apalagi bukan uang pinjol ya guys ya, itu jangan. Nah, setelah dia punya uang segitu, dia akhirnya riset tuh untuk trading. Dia tertarik sama satu perusahaan, let's say kita bilang perusahaan ini perusahaan pecel ayam. Nah, di perusahaan pecel ayam dan pecel lele ini, waktu si Andi lihat itu harganya masih 1.000 per lembarnya. Akhirnya dia beli tuh pakai uangnya dia. Otomatis dengan uang 1 juta dia dapat 1.000 lembar saham dari pecel ayam dan lele ini. Nah, dia diamkan tuh beberapa bulan. Setelah beberapa bulan, ternyata perusahaan ini untung. Dari nilai 1.000, nilai sahamnya itu jadi naik 1.300, let's say. Nah, si Andi memutuskan untuk melepas kepemilikannya tersebut. Jadi, dia tarik tuh uangnya 1.300.000. Dari 1.300.000 itu, 300-nya adalah keuntungan yang Andi punya dari trading tersebut. Nah, kedengarannya cuan banget kan? Udah dapat nilai saham yang naik, terus ditambah lagi dapat dividen. Nah, tapi guys, saham ini nggak selalu untung karena ada kelebihan sama kekurangannya dan juga risikonya. Kita bahas ya satu-satu. Nah, plusnya dari saham ini apa sih? Yang pertama, cocok buat pemula. Karena apa? Karena aman dan regulasinya jelas. Apalagi setiap perusahaan itu pasti nge-publish annual report atau report keuangan tahunannya, dimana kita bisa lihat nih kira-kira potensi perusahaan tuh kayak gimana sih. Jadi kita bisa mudah nih analisisnya, jadi lebih mudah lah buat kita. Terus yang kedua, cuannya juga lumayan. Tadi kan kasih Andi dapat nilai dari harga saham yang naik tuh, ditambah lagi dividennya kan, jadi lumayan banget cuan. Nah, apa aja sih kekurangannya? Yang pertama, harganya itu naik turun. Hari ini senyum, besok kita bisa manyun. Karena apa? Karena namanya juga trading kan, nggak mungkin naik terus. Terus yang kedua, itu walaupun harganya naik turun, tapi pergerakan saham ini emang nggak secepat forex atau kripto. Dan leverage-nya juga kecil, jadi keuntungannya memang nggak semasif kripto sama si forex ini.
Tapi ya, instrumen saham ini bakal cocok nih kalau kalian pertama suka analisis yang simple dan gak terlalu kompleks. Yang kedua, kalian bisa sabar nunggu. Artinya nggak panikan nih, turun dikit langsung mau cut loss aja. Terus yang ketiga, nggak kuat mantengin chart tiap hari. Karena kalau saham kan kita bisa pantau aja per hari, nggak harus kayak per tiap jam kita merhatiin chart. Nah, yang keempat, baru mau coba belajar trading. Ini bagus banget karena saham itu nggak sekompleks tadi forex sama crypto. Kalau kalian suka video-video yang kayak gini, bahas-bahas trading, diskusi soal dunia trading, coba kalian follow, like, share, dan komen video ini karena kita akan bahas lebih banyak soal dunia trading. Dadah!